Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan bahas tentang sudokot. Sebelum mulai, apa sih sudokot itu? Nah, sesuai namanya, sudo berarti imitasi, mirip, atau menyerupai. Sedangkan sudokot yaitu kode yang mirip dengan pemrograman tingkat tinggi. Sederhananya gini, sebelum ngoding di bahasa pemrograman sebenarnya, ada baiknya kita latihan dulu menggunakan pseudocode yang aturannya masih belum kompleks banget. Yang bisa dibilang nggak bikin kita pusing kalau mau PDKT-an sama bahasa pemrograman yang sebenarnya. Pertanyaannya sekarang, tujuannya buat apa sih belajar pseudocode itu? Nah, tujuannya yaitu untuk mempermudah kita dalam memahami algoritma yang sudah kita buat dan ditambah juga ini lebih ringkas dan nggak bergantung pada suatu sistem tertentu. Selanjutnya yaitu ada keywords yang terdapat pada pseudocode. Yang pertama ada slash miring 2 kali, biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan tentang bagaimana kode itu berfungsi. Slash miring juga berfungsi seperti catatan atau keterangan di suatu program. Jadi, kalau ada sesuatu yang perlu dijelaskan, kita tulis saja di sini, dan komputer itu tidak akan mengeksekusi saat menjalankan program. Yang kedua ada begin dan end. Nah, begin dan end itu digunakan untuk menandakan awal dan akhir dari blok kode tertentu. Untuk awal sendiri kita gunakan begin, dan untuk akhir kita gunakan end. Misalnya, di beberapa bahasa pemrograman, blok kode antara begin dan end akan dieksekusi secara bersamaan. Yang ketiga ada accept. Nah, accept itu digunakan untuk menerima atau membaca input dari pengguna, atau bisa dibilang programnya meminta informasi dari kita. Misalnya, kalau program bertanya, "Siapa namamu?" Kita memberi jawaban. Nah, program itu akan menerima jawaban yang tadi sudah kita berikan. Yang keempat ada compute. Compute berarti melakukan komputasi atau operasi matematika tertentu pada data yang diterima atau yang sudah ada di dalam program. Yang kelima ada display. Nah, display ini tuh mengacu pada tampilan informasi atau hasil dari program yang sudah kita buat di layar monitor. Yang keenam ada if-else. If-else itu merupakan struktur kontrol yang digunakan ketika kita ingin program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi tertentu terpenuhi, maka kode di dalam blok if akan dieksekusi. Namun, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka blok kode else yang akan dieksekusi. Misalnya, jika cuaca bagus, pergi ke taman. Jika tidak, bermain di rumah. Nah, program juga bisa membuat keputusan berdasarkan kondisi yang tadi sudah kita buat. Yang ketujuh ada repeat until. Nah, repeat until itu merupakan jenis pengulangan di mana blok kode dijalankan berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi pengecekannya dilakukan setelah blok kode dijalankan. Misalnya, lakukan pekerjaan ini lagi dan lagi sampai selesai. Yang kedelapan ada while. Nah, while itu merupakan jenis pengulangan di mana blok kode dijalankan selama kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi pengecekannya dilakukan sebelum blok kode dijalankan, seperti saat kita mengulang membaca buku sampai mengerti sepenuhnya. Yang terakhir ada for. Nah, for itu merupakan jenis perulangan juga,
tapi di mana jumlah iterasi atau perulangannya sudah diketahui sebelumnya. Biasanya pengulangan ini digunakan untuk mengulangi suatu proses sejumlah iterasi yang sudah ditentukan. Misalnya, lakukan ini sebanyak 5 kali. Berarti iterasinya sudah ditentukan, yaitu sebanyak 5 kali. Walaupun nggak punya aturan yang kompleks-kompleks banget, Sudokot ini tetap mempunyai ciri-ciri loh. Di antaranya, yang pertama ada Sudokot menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Contohnya seperti anak panah ke kiri, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada notasi-notasi pseudocode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Yang ketiga, tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya. Nah, ciri selanjutnya yaitu tidak menggunakan diagram. Kalau di flowchart, dia menggunakan diagram, berbeda dengan pseudocode. Di pseudocode itu dia tidak menggunakan diagram, tetapi ditulis berupa urutan suatu kejadian atau permasalahan. Selanjutnya ada tipe data. Nah, tipe data sendiri itu ada dua. Yang pertama ada numerik dan yang kedua ada karakter. Kita bahas yang numerik dulu. Numerik yaitu salah satu contoh tipe data yang memiliki nilai atau data yang digunakan pada operasi aritmatika dan hanya menerima angka. Contohnya seperti usia, harga, menghitung luas, dan sebagainya. Selanjutnya ada karakter. Nah, karakter sendiri itu merupakan variabel yang tidak digunakan pada sistem operasi aritmatika dan hanya menerima kombinasi huruf, angka, dan karakter apapun. Contohnya seperti alamat, nama, dan sebagainya. Selain ciri-ciri dan tipe data, pseudocode juga mempunyai struktur penulisan pseudocode. Yang pertama yaitu penulisan judul. Nah, penulisan judul itu ada 3 faktor yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada memberi nama variabel, diawali dengan huruf. Yang kedua, harus jelas atau sesuai dengan aturan dan tujuannya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan karakter tertentu, hanya boleh menggunakan garis bawah. Nah, deklarasi programnya bagaimana sih? Penulisannya itu ditulis seperti struktur di bawah ini atau seperti struktur yang sudah saya lingkarin ini. Yang pertama ada tipe data dan diikuti dengan nama programnya. Contohnya numerik n luas lingkaran, numerik n luas persegi. Nah, untuk dua contoh yang tadi sudah saya sebutkan, ini merupakan penulisan atau penamaan pada pseudocode yang benar. Sedangkan dua contoh terakhir yaitu numerik N1 keliling, numerik luas spasi lingkaran, itu merupakan salah satu contoh penulisan yang salah dikarenakan yang pertama yaitu mengawali sebuah nama atau memberi nama dengan menggunakan angka. Yang kedua, dia menggunakan spasi yang bikin programnya itu bingung. Selanjutnya yaitu ada contoh pseudocode. Nah, yang pertama itu menghitung luas persegi panjang. Sebelum kita melakukan operasi, kita analisis dulu nih, apa saja yang terkandung dalam luas persegi panjang. Nah, yang terkandung pada luas persegi panjang sudah pasti ada luas, panjang, dan lebar. Lalu operasinya bagaimana sih?
Operasinya kita awali dengan begin, lalu kita deklarasikan variabelnya, yaitu ada numerik n luas, n panjang, dan n lebar. Selanjutnya, kita kita buat tampilan pada monitornya, yaitu menggunakan display masukan panjang. Dan nilai yang bakalan diinputkan ke masukan panjang ini akan disimpan di N panjang. Lalu kita juga buat tampilan untuk masukan lebar, dan nilainya itu bakalan disimpan di N lebar. Selanjutnya kita lakukan komputasi untuk menghitung luas. Nah, menghitung luas persegi panjang yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Compute sendiri itu merupakan sebuah proses dari pseudocode yang tadi sudah kita buat. Lalu kita juga bikin tampilan untuk hasilnya dengan menggunakan display luasnya sama dengan luasnya itu harus di dalam tanda petik diikuti plus n luas. Plus n luas sendiri itu merupakan nilai yang tadi sudah kita masukkan ke n panjang dan n lebar, lalu kita sudah lakukan operasi matematikanya di compute ini. Lalu kita bakalan mengakhiri program tersebut dengan n. Oke, kalau masih belum paham, kita ada contoh selanjutnya, yaitu yang selanjutnya ada contoh menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, kita analisis dulu seperti yang tadi, di bilangan ganjil atau genap itu sudah pasti ada angka dan sisa. Nah, operasinya seperti ini. Kita mulai dulu operasinya dengan begin, lalu kita deklarasikan variabelnya, yaitu ada numerik n angka dan n sisa. Selanjutnya, kita bikin tampilan pada monitornya, yaitu masukkan sebuah angka. Nah, angka di sini bakalan disimpan di n angka. Lalu kita lakukan operasi modulus atau persen ini untuk menghitung sisa pembagian antara n angka dengan 2. Sisa pembagian tersebut akan disimpan di n sisa. Lalu dilakukan pengecekan kondisi apakah n sisa ini sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0, maka dia bakalan menampilkan angka ini adalah genap. Namun, jika n sisanya tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan display angka ini adalah ganjil. Nah, lalu kita tutup operasi pengulangan itu dengan n-if, dan kita tutup juga semua operasinya dengan n. Semua programnya dengan n. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau ada beberapa yang tidak paham, boleh komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.